Bolehkah aku menyentuh tubuhmu untuk mengobati penyakit di tubuhmu dengan ramuanku? Bagaimana rasanya menjadi wanita sukses? Kaya, dihormati banyak orang. Tapi setiap malam menangis sendirian, karena tubuh sendiri seperti mengkhianati. Untuk sahabat semua yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Bagi yang sudah subscribe, semoga setiap langkah kalian dimudahkan, rezekinya dilipat gandakan, dan segala hajat baitnya segera dikabulkan. Nama wanita itu adalah Liung, usianya 34 tahun. Di Tokyo, namanya dikenal sebagai salah satu CEO muda paling sukses di industri makanan sehat. Perusahaannya berkembang cepat. Cabangnya tersebar di berbagai kota besar. Produk-produknya dipuji media karena inovatif dan modern. Setiap pagi, mobil hitam mewahnya berhenti di depan gedung kaca bertingkat tinggi. Para karyawan membungkuk hormat saat ia melangkah masuk dengan setelan jas abu-abu muda yang selalu rapi. Rambut hitam sebahunya tertata elegan, wajahnya tegas, tatapannya tajam. Di ruang rapat, ia berbicara dengan percaya diri. Grafik naik, target tercapai, investor puas. Semua orang melihat kesempurnaan itu. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam, tubuhnya seperti dihantam ribuan jarum kecil. Sakit linu itu datang perlahan 5 tahun lalu. Awalnya hanya pegal di bahu kanan karena terlalu lama bekerja di depan laptop. Ia menganggapnya biasa. CEO memang harus bekerja keras. Namun beberapa bulan kemudian, pegal itu menjalar. Ke leher, ke punggung, ke pinggang. Bahkan hingga ke lutut. Setiap bangun tidur, tubuhnya kaku. Seperti orang berusia 60 tahun. Ia mulai mendatangi dokter. Tes darah lengkap, MRI, pemeriksaan syaraf, fisioterapi. Hasilnya normal, kata dokter pertama. Stres dan kelelahan kronis, kata dokter kedua. Ia diberi obat antiinflamasi, vitamin, terapi pijat modern, akupuntur profesional. Awalnya terasa membaik. Namun beberapa hari kemudian, sakit itu kembali. Dan selalu kembali. Yang paling menyiksa adalah malam hari. Di apartemen mewahnya yang luas dan sunyi, Liung sering duduk di tepi tempat tidur, memijat bahunya sendiri. Lampu kota Tokyo berkilauan di luar jendela besar. Namun di dalam ruangan itu, hanya ada rasa nyeri dan kesepian. Ia tidak pernah menceritakan kondisinya pada investor. Tidak pada media. Bahkan tidak pada sebagian besar stafnya. Seorang pemimpin tidak boleh terlihat lemah. Itulah prinsip yang ia pegang. Namun tubuhnya perlahan mulai mengkhianati ambisinya. Suatu pagi, saat rapat penting dengan mitra internasional, Liung berdiri untuk presentasi. Tiba-tiba rasa nyeri menusuk pinggangnya. Lututnya hampir goyah. Ia cepat berpegangan pada meja. "Apakah Anda baik-baik saja?" tanya salah satu staf. "Saya baik," jawabnya singkat. Ia tetap melanjutkan presentasi. Namun setelah rapat selesai, ia masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Tangannya gemetar saat memegang bahu. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bagaimana jika suatu hari ia benar-benar tidak mampu berdiri? Di bagian produksi perusahaan itu, ada seorang pria bernama Hamdan. Usianya 30 tahun. Ia berasal dari Banyuwangi, Indonesia. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, dan ia dikenal sebagai pekerja yang disiplin dan tidak banyak bicara. Ia datang ke Jepang untuk membantu keluarganya di kampung. Hamdan bukan orang yang suka mencampuri urusan atasan. Namun beberapa minggu terakhir, ia sering melihat sesuatu. Setiap kali Liung berjalan melewati lantai produksi, langkahnya terlihat kaku. Kadang ia melihat Liung diam sejenak, memijat bahunya dengan ekspresi tertahan. Suatu malam, setelah jam kerja hampir selesai,
Hamdan melihat pintu ruang kerja Liung sedikit terbuka. Ia mendengar suara pelan. Bukan suara marah, bukan suara telepon. Itu suara orang menahan sakit. Hamdan ragu. Ia tahu batas antara atasan dan bawahan, namun hatinya tidak bisa mengabaikan itu. Ia mengetuk pelan. Masuk, terdengar suara lemah dari dalam. Hamdan membuka pintu. Liung duduk di kursinya, sedikit membungkuk, satu tangan memegang pinggangnya. Mata mereka bertemu. Ada 1 detik keheningan. Dan di detik itu, topeng kuat yang selalu dipakai Liung terasa sedikit retak. Maaf mengganggu, Bu, kata Hamdan sopan. Saya hanya ingin memastikan Anda baik-baik saja. Saya baik, jawab Liung cepat, seperti biasa. Namun kali ini jawabannya terdengar berbeda. Hamdan tidak langsung pergi. Ia berdiri beberapa detik. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sering merasa linu? Liung menatapnya tajam. Ia tidak terbiasa ditanya seperti itu. Kenapa kamu bertanya? Hamdan menarik napas pelan. Di kampung saya, ibu saya biasa meracik jamu untuk orang yang sakit linu. Dan saya melihat tanda-tandanya pada ibu. Liung hampir tersenyum tipis. Ia sudah mencoba dokter spesialis terbaik. Dan sekarang seorang staf produksi menawarkan ramuan kampung. Namun di balik keraguan itu, ada satu hal lain. Harapan kecil. Dan di malam itulah, awal perubahan itu mulai terbuka. Malam itu, setelah Hamdan menyebut kata jamu dan linu, ruangan terasa hening. Liung menatap pria di depannya. Hamdan berdiri tegak, namun wajahnya menunjukkan keraguan. Ia sadar, apa yang akan ia katakan bisa dianggap lancang. Dokter sudah memeriksa saya, kata Liung singkap. Saya tahu, Bu, jawab Hamdan pelan. Saya tidak bermaksud menggantikan dokter, hanya mungkin bisa membantu meringankan. Liung menahan napas. Sudah 5 tahun ia hidup dengan rasa sakit yang tak kunjung selesai. 5 tahun bangun tidur dengan tubuh kaku, 5 tahun menelan obat dan menjalani terapi yang mahal. Dan sekarang, harapannya datang dari seorang staf produksi dengan ramuan kunyit. Logikanya menolak, namun rasa sakit di pinggangnya saat itu begitu nyata. Ramuan seperti apa? Tanya Liung akhirnya. Hamdan sedikit lega. Kunyit, jahe, serai, minyak kelapa. Diracik hangat, lalu dipijat di titik tertentu. Liung hampir tertawa kecil. Ia pernah menjalani terapi dengan alat canggih seharga ratusan juta yen. Apakah benar akar kunyit bisa melakukan sesuatu yang tak mampu dilakukan teknologi modern? Namun Hamdan tidak terlihat bercanda. Wajahnya serius, tatapannya jujur. Dulu ayah saya juga linu menahun, Bu. Setelah rutin dirawat ibu saya, membaik. Ruangan kembali sunyi. Liung berdiri perlahan. Rasa nyeri di punggungnya membuatnya sedikit meringis. Hamdan melihat itu. Dan untuk pertama kalinya, Liung tidak menyembunyikan rasa sakitnya. Ia menghembuskan napas panjang. Baiklah, katanya akhirnya. Kita coba sekali. Hamdan hampir tidak percaya. Saya akan siapkan besok malam, Bu. Keesokan harinya, sepanjang hari, pikiran Liung tidak tenang. Di satu sisi, ia merasa keputusan itu konyol. Bagaimana jika tidak ada perubahan? Bagaimana jika ini hanya membuang waktu? Namun di sisi lain, ia menyadari sesuatu. Selama ini, ia selalu mencari solusi besar untuk masalahnya. Mungkin ia lupa mencoba yang sederhana. Malam tiba. Gedung kantor mulai sepi. Hamdan datang membawa tas kain sederhana. Di dalamnya ada kunyit segar berwarna oranye terang, jahe, serai, dan botol kecil minyak kelapa. Aroma rempah mulai memenuhi ruangan ketika ia mulai menumbuk dan mencampur bahan-bahan itu. Liung duduk memperhatikan. Ada sesuatu yang menenangkan dari cara Hamdan bekerja. Gerakannya pelan, fokus, tidak terburu-buru. Tidak seperti dunia bisnisnya yang selalu cepat dan penuh tekanan. Ini hangat, kata Hamdan setelah selesai meracik. Ia meminta Liung duduk di sofa panjang. Untuk pertama kalinya, Liung merasa aneh. Ia adalah CEO perusahaan besar.
Dan sekarang ia menyerahkan dirinya pada seorang karyawan untuk dipijat dengan ramuan kunyit. Namun ketika pasta hangat itu menyentuh bahunya, ia terkejut. Hangatnya berbeda. Bukan panas menyakitkan, tapi hangat yang perlahan menyebar. Hamdan memijat perlahan. Tekanannya tepat. Ia menemukan titik-titik tegang yang bahkan Liung sendiri tidak sadari. Beberapa menit pertama, Liung masih tegang. Namun perlahan, napasnya mulai dalam. Otot-ototnya yang kaku seperti mulai mencair. Aneh, gumam Liung pelan. Apa, Bu? Biasanya kalau ditekan saya semakin sakit. Tapi ini terasa ringan. Hamdan tersenyum kecil. Tubuh kadang hanya butuh disentuh dengan benar. Sesi itu berlangsung hampir 1 jam. Ketika selesai, Liung berdiri perlahan. Ia menggerakkan bahunya. Masih ada pegal, namun intensitasnya berkurang. Dan yang paling terasa adalah kehangatan menyebar dari bahu ke punggung. Malam itu di apartemennya, Liung berbaring. Ia menunggu rasa sakit datang seperti biasa. Ia menunggu jam 3 dini hari ketika biasanya ia terbangun karena nyeri. Namun malam itu, ia tertidur lebih cepat. Dan ketika alarm berbunyi pagi hari, ia membuka mata dengan rasa heran. Tubuhnya tidak sekaku biasanya. Ia duduk perlahan, menunggu nyeri. Namun yang datang hanya sedikit pegal ringan. Ia terdiam lama di tepi tempat tidur. Apakah ini kebetulan atau benar-benar efek ramuan itu? Di kantor, ia berjalan lebih tegap. Hamdan melihat dari jauh. Mata mereka bertemu. Liung tidak berkata apa-apa. Namun untuk pertama kalinya, ia mengangguk kecil. Isyarat bahwa ia merasakan sesuatu. Namun perjalanan belum selesai. Karena satu sesi tidak cukup untuk menyembuhkan 5 tahun penderitaan. Dan dalam beberapa hari ke depan, sesuatu akan menguji keyakinan mereka. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Liung tidak langsung memijat bahunya begitu bangun tidur. Ia duduk di tepi ranjang apartemennya yang luas. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela tinggi, menyentuh lantai kayu yang mengilap. Biasanya, setiap bangun, tubuhnya seperti dipasangi beban. Bahu kaku, pinggang nyeri, lutut berat. Namun pagi itu berbeda. Masih ada rasa pegal, tapi tidak menusuk, tidak membuatnya meringis. Ia berdiri perlahan. Langkah pertama biasanya yang paling menyiksa. Namun hari itu, langkahnya terasa lebih ringan. Liung terdiam beberapa detik. Apakah ini efek sugesti? Atau benar-benar perubahan? Di kantor, aktivitas berjalan seperti biasa. Rapat demi rapat, presentasi, diskusi dengan tim pemasaran. Namun ada satu hal yang tidak biasa. Liung tidak perlu menyandarkan tubuhnya berulang kali karena nyeri. Ia bisa duduk lebih lama tanpa mengganti posisi terlalu sering. Asistennya bahkan berkata, "Anda terlihat lebih segar hari ini." Liung hanya tersenyum tipis. Ia belum mau menyimpulkan apapun. Malam itu, setelah jam kerja, Hamdan kembali datang membawa ramuan. "Kita lanjut?" tanyanya sopan. Liung mengangguk. Sesi kedua dimulai. Kali ini, Liung lebih tenang. Ia tidak setegang sebelumnya. Saat ramuan hangat menyentuh kulitnya, ia langsung mengenali sensasi itu. Hangat, menenangkan. Hamdan memijat lebih dalam. Ia menemukan titik-titik yang paling tegang di punggung bawah. Ketika satu titik ditekan, Liung sempat mengerang pelan. "Di situ paling sakit," katanya. Hamdan mengangguk. Itu pusat ketegangan. Biasanya karena stres. Liung terdiam. Stres. Iya, hidupnya memang penuh tekanan. Sebagai CEO, ia tidak boleh salah mengambil keputusan. Satu kesalahan bisa merugikan perusahaan miliaran yen. Mungkin selama ini bukan hanya tubuhnya yang sakit, pikirannya pun lelah. Sesi kedua selesai, dan malam itu tidur Liung lebih dalam dari malam sebelumnya. Hari ketiga, hari keempat. Setelah sesi ketiga, perubahan mulai terasa jelas. Ia bisa membungkuk tanpa rasa takut. Ia bisa berjalan lebih cepat tanpa khawatir pinggangnya menusuk. Dan yang paling mengejutkan, ia tidak lagi terbangun di tengah malam karena nyeri. Namun bersama harapan itu, muncul sesuatu yang lain. Ketakutan. Bagaimana jika ini hanya sementara? Bagaimana jika sakit itu kembali seperti sebelumnya?
Suatu sore, Liung memanggil Hamdan ke ruangannya. "Kamu yakin ini bukan kebetulan?" tanyanya langsung. Hamdan terdiam sejenak. "Ramuan membantu meredakan peradangan, Bu. Tapi yang paling penting, tubuh ibu mulai rileks." "Maksudmu?" "Selama ini ibu mungkin selalu tegang. Otot tidak pernah benar-benar istirahat." Liung memikirkan itu. Ia memang jarang benar-benar beristirahat. Bahkan saat liburan pun, pikirannya tetap memikirkan bisnis. "Mungkin," lanjut Hamdan, "kesembuhan bukan hanya soal obat, tapi soal keseimbangan." Kata itu kembali muncul. Keseimbangan. Liung menatap pria di depannya. Hamdan bukan dokter, bukan terapis profesional bersertifikat internasional. Namun ada ketenangan dalam caranya berbicara. Seolah ia memahami tubuh manusia bukan dari buku, tetapi dari pengalaman hidup. Minggu kedua. Perubahan semakin nyata. Liung kembali turun langsung ke lantai produksi. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Karena berdiri terlalu lama membuatnya kesakitan. Para karyawan terkejut melihatnya berjalan dengan lebih ringan. Hamdan memerhatikan dari jauh. Ia tidak pernah merasa dirinya hebat. Baginya, ia hanya meneruskan apa yang diajarkan ibunya. Namun melihat perubahan pada Liung, ia mulai menyadari satu hal. Kadang pengetahuan sederhana dari desa memiliki kekuatan yang tidak kalah dari teknologi modern. Namun hidup jarang berjalan tanpa ujian. Pada akhir minggu kedua, sebuah proyek besar perusahaan mengalami masalah. Media mengkritik salah satu produk terbaru mereka. Investor mulai mempertanyakan strategi. Rapat darurat digelar hampir setiap hari. Tekanan kembali menumpuk. Dan di suatu malam yang panjang, ketika Liung pulang dengan kepala penuh beban, rasa nyeri itu kembali muncul. Tidak separah dulu, namun cukup untuk membuat jantungnya berdegup cepat. Ia duduk di tepi ranjang. "Jangan," gumamnya dalam hati. "Jangan kembali seperti dulu." Ketakutan itu lebih menyakitkan daripada nyerinya sendiri. Keesokan harinya, wajahnya terlihat lebih tegang. Hamdan langsung menyadarinya. "Sakitnya kembali?" tanyanya pelan. "Sedikit," jawab Liung jujur. Hamdan tidak terlihat panik. Ia hanya berkata, "Berarti tubuh ibu lelah lagi." Malam itu sesi terapi berlangsung lebih lama. Tekanan pijatan lebih dalam. Namun kali ini, Liung juga menyadari sesuatu. Selama beberapa hari terakhir, ia kembali tidur larut, makan tidak teratur, terlalu banyak berpikir. Ia tersenyum pahit. Mungkin tubuhnya sedang mengingatkan. Setelah sesi selesai, rasa nyeri berkurang. Namun yang lebih penting, Liung menyadari satu hal besar. Kesembuhan ini bukan sulap, ini proses. Dan jika ia ingin benar-benar sembuh, ia harus mengubah cara hidupnya, bukan hanya mengandalkan ramuan. Disinilah perubahan sesungguhnya mulai tumbuh, bukan hanya di tubuhnya, tapi di pikirannya. Rasa nyeri yang sempat kembali malam itu tidak sebesar dulu. Namun ketakutan yang muncul jauh lebih besar. Liung duduk sendirian di ruang kerjanya setelah semua karyawan pulang. Kota Tokyo berkilau di balik jendela kaca tinggi. Gedung-gedung menjulang seperti simbol ambisi. Ambisi yang selama ini ia kejar tanpa henti. Ia memicat pelan bahunya. Tubuh ibu mungkin lelah lagi. Kalimat Hamdan terus terngiang di kepalanya. Lelah. Selama ini ia menganggap rasa sakit itu sebagai musuh, sesuatu yang harus ditaklukkan. Namun bagaimana jika rasa sakit itu sebenarnya pesan? Pesan bahwa ia telah mendorong dirinya terlalu jauh. Keesokan paginya, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Liung melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Ia membatalkan 2 rapat yang tidak terlalu mendesak. Asistennya terkejut. "Apakah ada masalah, Bu?" "Tidak," jawab Liung tenang. "Saya hanya ingin mengatur ulang jadwal." Itu kalimat sederhana. Namun bagi Liung, itu revolusi kecil. Selama ini ia selalu berkata iya pada semua tanggung jawab. Ia jarang memberi ruang untuk dirinya sendiri. Siang itu, ia memanggil Hamdan ke ruangannya. "Kalau saya terus bekerja seperti ini, apa yang akan terjadi?"
Tanyanya tiba-tiba. Hamdan terdiam sejenak. Ramuan bisa membantu meredahkan, Bu. Tapi kalau sumber tegangnya tetap ada, tubuh akan terus bereaksi. Sumber tegangnya, tekanan, pikiran yang tidak pernah istirahat. Liung tersenyum tipis. Jadi kamu bilang saya harus berubah. Hamdan tidak berani menjawab terlalu jauh. Saya hanya bilang, keseimbangan itu penting. Keseimbangan. Kata itu kini terasa semakin dalam. Dalam beberapa minggu berikutnya, Liung mulai melakukan perubahan nyata. Ia menetapkan batas jam kerja untuk dirinya sendiri. Ia mulai tidur sebelum tengah malam. Ia kembali berjalan pagi di taman dekat apartemennya. Sesuatu yang dulu ia nikmati sebelum karirnya melesat cepat. Awalnya terasa aneh. Ia merasa bersalah ketika tidak membuka laptop setelah jam 10 malam. Namun tubuhnya merespons. Setiap pagi ia bangun dengan rasa lebih ringan. Sesi terapi dengan Hamdan tetap berjalan, namun kini lebih sebagai perawatan, bukan penanggulangan darurat. Dan suatu hari, ketika ia membaca laporan tren pasar global, matanya tertuju pada satu kata. Turmeric. Permintaan produk berbasis kunyit meningkat drastis di beberapa negara. Ia terdiam. Kunyit. Bahan sederhana yang beberapa minggu terakhir menghangatkan tubuhnya setiap malam. Ia membuka beberapa jurnal kesehatan. Kurkumin, senyawa aktif dalam kunyit, terbukti memiliki sifat antiinflamasi. Jahe membantu sirkulasi darah. Serai memiliki efek relaksasi. Ini bukan sekedar cerita kampung, ada dasar ilmiahnya. Dan tiba-tiba, sebuah ide muncul. Bagaimana jika ia tidak hanya menggunakan ramuan itu untuk dirinya? Bagaimana jika ia mengembangkannya menjadi produk? Perusahaannya selama ini fokus pada makanan sehat modern, namun belum pernah benar-benar menggali kekayaan herbal tradisional Asia. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ini bukan hanya peluang bisnis. Ini personal. Jika ramuan itu membantunya, mungkin bisa membantu banyak orang lain yang mengalami nyeri kronis seperti dirinya. Malam itu ia memanggil Hamdan lagi. Bagaimana cara ibumu meracik ramuan itu? Tanya Liung serius. Hamdan terkejut. Untuk terapi saja, Bu? Tidak, untuk dikembangkan. Hamdan menatapnya bingung. Saya ingin membuat minuman herbal modern berbasis resep itu. Ruangan terasa hening. Hamdan tidak pernah membayangkan pengetahuan sederhana dari kampungnya bisa dibicarakan di ruang CEO perusahaan besar. Itu hanya ramuan desa, Bu, katanya rendah hati. Liung tersenyum. Seringkali yang sederhana justru paling kuat. Beberapa hari kemudian, Liung mengumpulkan tim riset dan pengembangan produknya. Ia menjelaskan idenya. Awalnya ruangan sunyi. Beberapa manajer terlihat ragu. Apakah ini sesuai dengan citra premium kita? Tanya salah satu direktur. Kita akan uji secara ilmiah, jawab Liung tegas. Bukan menjual mitos. Kita menjual bahan alami dengan standar modern. Ia bahkan mengundang Hamdan ke ruang rapat. Sebagian direksi terkejut melihat staf produksi duduk di meja eksekutif. Namun Liung memperkenalkannya secara resmi. Hamdan memiliki pengetahuan tradisional yang menjadi dasar ide ini. Hamdan menjelaskan komposisi ramuan dengan suara tenang. Kunyit, jahe, serai, minyak kelapa. Bukan dengan bahasa ilmiah rumit, tapi dengan pengalaman nyata. Dan untuk pertama kalinya, Liung melihat sesuatu yang berbeda. Hamdan tidak lagi terlihat hanya sebagai karyawan produksi. Ia terlihat sebagai seseorang yang membawa warisan. Warisan yang mungkin akan mengubah arah perusahaan. Namun Liung tahu, keputusan ini tidak akan mudah. Investor pasti mempertanyakan, direksi mungkin menolak. Dan disinilah ujian sesungguhnya akan dimulai. Bukan lagi ujian rasa sakit, tapi ujian keberanian. Ruang rapat utama di lantai tertinggi gedung itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di meja panjang berlapis kayu gelap, para direktur dan investor duduk dengan ekspresi serius. Di ujung meja, Liung berdiri dengan tablet di tangannya. Di layar besar di belakangnya terpampang grafik tren pasar. Peningkatan permintaan produk herbal alami di Asia dan Eropa. Ini bukan sekedar tren sementara, kata Liung tegas. Permintaan turmeric-based wellness drink meningkat hampir 30% dalam 2 tahun terakhir.
Seorang investor senior menyilangkan tangan. Kita perusahaan makanan modern, bukan produsen jamu tradisional. Kalimat itu terdengar tajam. Liung menahan napas. Kita perusahaan makanan sehat, jawabnya tenang. Dan bahan alami adalah bagian dari visi kita. Dengan resep dari desa kecil di Indonesia, sindir direktur lain. Beberapa orang di meja rapat menoleh sekilas ke arah Hamdan yang duduk lebih jauh. Sedikit canggung namun berusaha tenang. Hamdan merasa darahnya berdesir. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi pusat diskusi seperti ini. Namun Liung tidak goyah. Kita akan melakukan uji laboratorium. Kita akan bekerja sama dengan universitas. Kita tidak menjual cerita kosong. Investor senior itu menggeleng. Risikonya besar. Jika gagal, reputasi perusahaan bisa terganggu. Suasana rapat memanas. Namun Liung tahu satu hal. Jika ia mundur sekarang, ide ini akan mati. Dan bukan hanya ide bisnis yang mati, tapi juga keyakinannya sendiri. Rapat berakhir tanpa keputusan final. Investor meminta waktu mempertimbangkan. Di luar ruang rapat, Hamdan berdiri gelisah. "Maaf Bu, kalau ini membuat Ibu kesulitan," katanya pelan. Liung menatapnya. "Ini bukan tentang kamu. Kalau bukan karena ramuan itu," "Justru karena ramuan itu," potong Liung lembut. "Saya merasakan manfaatnya. Itu cukup bagi saya untuk memperjuangkannya." Hamdan terdiam. Untuk pertama kalinya ia melihat sisi lain dari Liung. Bukan hanya CEO ambisius, tapi seseorang yang berani berdiri atas keyakinannya. Namun tekanan belum selesai. Beberapa hari kemudian, dua investor utama meminta pertemuan khusus. Mereka menyampaikan kekhawatiran lebih tajam. "Kami berinvestasi pada stabilitas, bukan eksperimen emosional." Kalimat itu membuat Liung terdiam sejenak. Eksperimen emosional. Apakah ini memang terlalu personal? Apakah ia terlalu dipengaruhi pengalaman pribadinya? Malam itu, ia duduk sendirian di kantornya. Ia memikirkan semuanya. Jika ia mundur, perusahaan tetap aman. Ia tetap dihormati sebagai CEO rasional. Namun setiap kali ia mengingat malam-malam penuh nyeri dan kehangatan ramuan sederhana itu, ia tahu ini bukan sekadar eksperimen, ini peluang. Dan peluang besar selalu datang bersama resiko. Sementara itu di lantai produksi, bisik-bisik mulai terdengar. Katanya ide itu dari Hamdan. Berani juga ya dia. Apa nggak takut disalahkan kalau gagal? Hamdan mendengar semuanya. Ia mencoba tetap fokus bekerja. Namun hatinya berat. Ia datang ke Jepang hanya untuk bekerja dan mengirim uang ke keluarga. Ia tidak pernah ingin menjadi pusat kontroversi. Malam itu, ia hampir mendatangi Liung untuk meminta proyek itu dihentikan. Namun sebelum ia bicara, Liung lebih dulu berkata, "Besok saya presentasi lagi ke investor dengan data lebih lengkap." Hamdan menatapnya. "Kalau mereka tetap menolak?" Liung tersenyum tipis. "Maka saya akan mencari cara lain." Presentasi kedua berlangsung lebih intens. Liung tidak hanya membawa grafik tren pasar. Ia membawa hasil awal uji laboratorium tentang kandungan kurkumin dan efek antiinflamasi kunyit. Ia membawa proyeksi keuntungan jangka panjang, dan di akhir presentasi ia berkata, "Perusahaan ini dibangun untuk menghadirkan kesehatan alami. Jika kita menutup diri terhadap pengetahuan yang belum kita kenal, kita kehilangan jati diri kita sendiri." Ruangan sunyi. Beberapa investor saling pandang. Akhirnya investor senior itu berbicara. "Kita setujui uji coba terbatas, produksi kecil. Jika pasar merespons baik, kita lanjut." Itu bukan kemenangan penuh. Namun itu bukan penolakan lagi. Di luar ruang rapat, Liung menghembuskan napas panjang. Hamdan berdiri di lorong. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya sejak ide ini muncul, keduanya tersenyum lega. Namun perjalanan belum selesai, karena ujian sebenarnya baru akan datang. Pasar, dan pasar tidak peduli pada niat baik. Pasar hanya peduli pada hasil. Keputusan sudah dibuat. Uji coba terbatas disetujui. Namun persetujuan itu datang dengan tekanan besar. Jika gagal, proyek dihentikan. Jika gagal,
reputasi Liung dipertanyakan. Jika gagal, nama Hamdan akan selalu dikaitkan sebagai ide yang tidak matang. Tim riset dan pengembangan bekerja hampir tanpa henti. Masalah pertama muncul segera. Rasa. Ramuan asli buatan Hamdan cukup kuat, hangat, sedikit pahit, khas kunyit segar. Namun pasar Jepang terbiasa dengan rasa yang lebih ringan dan halus. Kita harus menyesuaikan tanpa menghilangkan esensinya, kata Liung dalam rapat pengembangan. Hamdan duduk di ujung meja, memperhatikan para peneliti yang mengenakan jas lab putih. Beberapa kali mereka mencoba formula. Terlalu pahit, terlalu pedas, terlalu encer, kurang aroma. Hari demi hari berlalu. Hamdan ikut mencicipi setiap versi percobaan. Ia mengejamkan mata setiap kali meneguk. Ia teringat ibunya di dapur sederhana di Banyuwangi. Bau kunyit yang menempel di tangan. Jahe yang diparut perlahan. Yang ini kurang hangat, katanya suatu hari. Jahe ditambah? Tanya salah satu peneliti. Sedikit saja, jangan terlalu kuat. Proses itu melelahkan. Namun perlahan, formula mulai menemukan bentuknya. Kunyit diekstrak dengan teknologi modern agar lebih halus. Jahe ditakar presisi. Serai memberi aroma lembut. Minuman itu tidak lagi terasa seperti jamu tradisional murni, namun tetap membawa kehangatan yang sama. Nama produk pun ditentukan. Golden Balance. Golden, warna kunyit yang keemasan. Balance, keseimbangan tubuh dan pikiran. Liung memilih nama itu sendiri, karena baginya inilah inti dari semua perjalanan ini. Hari peluncuran tiba. Produk hanya tersedia di 10 gerai utama perusahaan di Tokyo dan Osaka. Jumlah terbatas. Tujuannya jelas, menguji respons pasar. Liung berdiri diam di salah satu gerai pada pagi hari peluncuran. Ia mengenakan jas abu-abunya seperti biasa. Namun hatinya tidak setenang biasanya. Di rak pendingin, botol-botol berisi cairan keemasan tersusun rapi. Labelnya minimalis, elegan. Seorang pelanggan pertama mendekat. Wanita parubaya itu mengambil satu botol. Membaca labelnya. Turmeric and Ginger Wellness Drink. Ia mengambil sampel kecil yang disediakan staf. Liung menahan napas. Wanita itu meminum perlahan. Wajahnya serius. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu wanita itu mengangguk kecil. Hangat, tidak terlalu pahit. Kalimat sederhana. Namun bagi Liung, itu seperti sinar matahari setelah hujan panjang. Hari pertama, stok di 3 gerai habis lebih cepat dari perkiraan. Namun Liung tidak ingin terlalu cepat senang. Seringkali pembelian awal hanya karena rasa penasaran. Hari kedua menjadi penentu. Laporan penjualan masuk setiap beberapa jam. Grafik di layar ruang kontrol menunjukkan angka stabil. Hari ketiga, angka justru naik. Yang paling penting adalah data pembelian ulang. Beberapa pelanggan kembali membeli dalam waktu kurang dari seminggu. Itu berarti bukan sekedar coba-coba. Mereka menyukai produknya. Namun tidak semua komentar positif. Di media sosial, beberapa orang mempertanyakan klaim kesehatan. Apa benar bisa membantu nyeri? Jangan hanya jual cerita. Liung segera memanggil tim pemasaran. Kita tidak boleh melebih-lebihkan manfaatnya, katanya tegas. Fokus pada bahan alami dan penelitian. Ia tidak ingin produk ini dianggap menjual harapan palsu. Malam hari, di ruang kerja yang dulu menjadi tempat terapi pertamanya, Liung dan Hamdan duduk berdampingan. Di layar tablet, grafik penjualan menunjukkan angka di atas target. Hamdan menatap angka itu lama. Ia teringat wajah ibunya. Ia teringat ladang kunyit di kampungnya. Tidak pernah saya bayangkan, gumamnya. Liung tersenyum. Ini baru awal. Namun di balik keberhasilan awal itu, muncul tantangan baru. Permintaan mulai meningkat. Jika proyek ini dilanjutkan ke produksi massal, mereka membutuhkan pasokan kunyit berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Dan itu berarti satu hal. Mereka harus kembali ke sumbernya, ke tanah tempat ramuan itu berasal, ke Banyuwangi.
Liung menatap peta Asia Tenggara di layar komputernya. Matanya berhenti di satu titik kecil di ujung timur Pulau Jawa. Mungkin sudah waktunya saya melihat sendiri, katanya pelan. Hamdan terdiam. Ia tidak pernah menyangka kampung halamannya akan menjadi bagian dari strategi perusahaan besar di Jepang. Dan perjalanan berikutnya akan mengubah lebih banyak kehidupan daripada yang mereka bayangkan. Pesawat yang membawa Liung dan Hamdan mendarat perlahan di Bandara Banyuwangi. Begitu pintu pesawat terbuka, udara hangat khas tropis langsung menyentuh wajah mereka. Berbeda jauh dari udara Tokyo yang teratur dan dingin. Di sini, udara terasa lebih hidup. Liung melangkah keluar dengan pakaian sederhana, blaus putih lengan panjang dan celana beige. Tidak ada jas resmi, tidak ada sepatu hak tinggi. Ia tidak datang sebagai CEO besar. Ia datang sebagai seseorang yang ingin memahami. Hamdan berdiri di sampingnya, menatap kampung halamannya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Sudah bertahun-tahun ia tidak pulang. Perjalanan menuju desa ditempuh dengan mobil sederhana. Di sepanjang jalan, hamparan sawah hijau membentang. Gunung berdiri megah di kejauhan. Liung menatap keluar jendela. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya terasa tenang. Tidak ada suara notifikasi email, tidak ada jadwal rapat. Hanya suara angin dan dedaunan. Setibanya di desa, keluarga Hamdan sudah menunggu. Rumah sederhana dengan dinding bata dan halaman kecil. Ibunya berdiri di depan pintu, wajahnya penuh haru. Hamdan langsung memeluknya. Liung menyaksikan momen itu dengan perasaan hangat. Ia membungkuk hormat. "Saya berterima kasih pada ibu," katanya tulus. Ibunya Hamdan tersenyum bingung. "Terima kasih untuk apa?" "Untuk ramuan yang ibu ajarkan pada Hamdan." Mata wanita tua itu membesar. Ia tidak pernah membayangkan racikan kunyit yang biasa ia buat untuk tetangga akan sampai ke Jepang. Hari berikutnya, mereka mengunjungi ladang kunyit. Tanahnya lembab, aroma bumi terasa kuat. Petani mencabut rimpang kunyit dari tanah. Warnanya oranye terang, berkilau di bawah sinar matahari. Liung berlutut, memegang satu rimpang dengan tangannya sendiri. Selama ini ia hanya melihat kunyit dalam bentuk ekstrak di laboratorium. Kini ia melihatnya dari tanah. Ia menyadari satu hal. Kesembuhannya tidak lahir di ruang rapat. Ia lahir dari tanah sederhana seperti ini. Di balai desa kecil, pertemuan dengan para petani diadakan. Hamdan membantu menerjemahkan dengan penuh kebanggaan. Liung menjelaskan rencananya. Perusahaannya ingin bekerja sama langsung dengan petani lokal. Harga pembelian akan adil. Standar kualitas akan ditingkatkan bersama. Dan kontrak jangka panjang akan memberikan kepastian penghasilan. Awalnya para petani ragu. Mereka tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Namun ketika Hamdan menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri, kepercayaan perlahan tumbuh. Akhirnya kesepakatan ditandatangani. Bukan dengan kemewahan. Hanya meja kayu sederhana dan senyum tulus. Namun dampaknya jauh lebih besar dari yang terlihat. Malam terakhir sebelum kembali ke Jepang, Liung duduk di beranda rumah Hamdan. Langit desa dipenuhi bintang. Tidak seperti Tokyo yang penuh cahaya buatan. "Di sini terasa berbeda," kata Liung pelan. "Berbeda bagaimana?" tanya Hamdan. "Lebih nyata." Hamdan tersenyum kecil. "Di desa, semuanya pelan. Tanaman tumbuh pelan. Orang bicara pelan." Liung menatap kejauhan. Mungkin selama ini hidupnya terlalu cepat. Mungkin rasa sakit itu muncul karena ia tidak pernah memberi ruang untuk pelan. Ia menoleh pada Hamdan. "Terima kasih." Hamdan menggeleng cepat. "Saya hanya melakukan apa yang ibu saya ajarkan." "Tapi kamu berani menawarkan bantuan. Itu yang mengubah segalanya." Hamdan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa keberadaannya di negeri orang memiliki arti lebih dalam. Ketika pesawat lepas landas kembali ke Jepang, Liung memandang ke bawah. Hamparan hijau Banyuwangi semakin mengecil. Namun sesuatu dalam dirinya terasa semakin besar. Bukan ambisi, bukan tekanan, tapi rasa syukur. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Produksi massal menunggu, pasar global menunggu, dan ujian berikutnya akan datang. Namun kali ini, ia tidak takut, karena ia tidak lagi berjalan sendirian. Sekembalinya dari Banyuwangi, semuanya bergerak cepat.
Kontrak kerjasama dengan petani mulai berjalan. Kontainer pertama berisi kunyit dan jahe kualitas terbaik tiba di pelabuhan Jepang. Golden Balance resmi memasuki tahap produksi massal. Pabrik bekerja hampir 24 jam. Permintaan melonjak lebih tinggi dari prediksi awal. Investor yang dulu ragu, kini mulai tersenyum. Namun, di balik peningkatan angka itu, tekanan baru muncul. Produksi massal tidak sesederhana uji coba kecil. Masalah pertama muncul pada minggu kedua. Salah satu batch produksi memiliki rasa sedikit berbeda. Tidak signifikan, tapi cukup untuk menimbulkan perbedaan jika dibandingkan dengan batch sebelumnya. Tim kontrol kualitas langsung melaporkan ke Liung. Komposisi jahe sedikit lebih kuat, kata kepala produksi. Liung menutup matanya sejenak. Dalam bisnis, konsistensi adalah segalanya. Jika pelanggan merasa rasa berubah, kepercayaan bisa terganggu. Ia segera memanggil rapat darurat. Hamdan duduk di samping tim riset. Ia ikut mencicipi batch tersebut. Benar, ada sedikit perbedaan. Bahan baku dari panen yang berbeda, jelas tim logistik. Liung langsung memahami tantangannya. Produk ini berasal dari alam, dan alam tidak selalu identik setiap panen. Inilah resiko menggunakan bahan alami murni. Standar harus diperketat, kata Liung ngigas. Mereka memperbaiki sistem seleksi bahan baku. Penyesuaian takaran dilakukan dengan lebih presisi. Masalah teratasi. Namun itu bukan satu-satunya ujian. Beberapa minggu kemudian, sebuah artikel online muncul. Judulnya cukup provokatif. Minuman herbal tren baru, benarkah efektif? Isinya tidak menyerang secara langsung, tetapi mempertanyakan klaim manfaat kesehatan Golden Balance. Media sosial mulai ramai. Beberapa komentar skeptis muncul. Jangan-jangan cuma marketing. Minum kunyit kok mahal? Tim pemasaran panik. Investor kembali gelisah. Liung tidak marah. Ia tidak panik. Ia justru tersenyum tipis. Kita jawab dengan transparansi, katanya. Ia mengadakan konferensi pers kecil, bukan untuk menyerang balik, tapi untuk menjelaskan. Ia memaparkan penelitian tentang kurkumin, manfaat jahe, dan menjelaskan bahwa produk ini bukan obat, melainkan minuman wellness pendukung gaya hidup sehat. Ia tidak menjanjikan kesembuhan instan. Ia berbicara jujur. Dan kejujuran itu justru memperkuat kepercayaan. Namun ujian terbesar datang bukan dari media, melainkan dari dalam diri Liung sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, ia kembali sangat sibuk. Produksi massal, ekspansi pasar, negosiasi distribusi. Jam kerjanya kembali padat. Suatu malam, ketika ia sedang membaca laporan ekspansi keluar Jepang, ia merasakan sesuatu. Nyeri kecil di bahu. Sangat ringan, namun cukup untuk membuat jantungnya berdegup cepat. Tidak, batinnya berbisik. Ia berhenti bekerja, menutup laptop, menarik napas dalam. Ia mengingat sesuatu yang dulu hampir ia lupakan. Keseimbangan. Ia tersenyum kecil. Rasa nyeri itu tidak membesar. Karena kali ini, ia tidak membiarkan dirinya kembali jatuh ke pola lama. Hamdan kini memiliki peran lebih besar di perusahaan. Ia menjadi penghubung langsung dengan kelompok tani di Banyuwangi. Ia memastikan kualitas bahan baku tetap terjaga. Namun suatu malam, ia mendatangi Liung dengan wajah sedikit cemas. Bu, beberapa petani ingin meningkatkan produksi, tapi mereka khawatir tidak mampu menjaga kualitas. Liung terdiam. Inilah sisi lain dari kesuksesan. Permintaan tinggi bisa menggoda orang untuk mempercepat proses. Namun percepatan sering mengorbankan kualitas. Kita bantu mereka, kata Liung akhirnya. Kirim tim pelatihan. Jangan hanya membeli, tapi membangun bersama. Keputusan itu mungkin mengurangi keuntungan jangka pendek, namun memperkuat fondasi jangka panjang. Dan disitulah Liung menyadari sesuatu. Kesembuhannya telah mengubah cara ia memimpin. Dulu ia hanya fokus pada pertumbuhan cepat. Kini ia fokus pada pertumbuhan yang sehat, baik bagi perusahaan maupun bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Golden Balance akhirnya menjadi salah satu produk unggulan perusahaan. Penjualan stabil, reputasi membaik. Media yang dulu skeptis kini menulis artikel tentang inovasi lintas budaya.
Namun bagi Liung, keberhasilan terbesar bukan pada angka penjualan, melainkan pada satu pagi yang akan datang. Pagi yang akan membuktikan bahwa perjalanannya benar-benar sampai pada tujuan. Musim semi datang di Tokyo. Bunga sakura bermekaran di sepanjang jalan dekat apartemen Liung. Udara terasa lebih hangat, lebih ringan. Pagi itu, Liung terbangun tanpa alarm. Ia duduk perlahan di tepi ranjang. Kebiasaan lamanya muncul secara refleks, menunggu rasa nyeri, menunggu bahu terasa kaku, menunggu pinggang terasa berat. Namun beberapa detik berlalu, tidak ada apa-apa. Ia berdiri, mengangkat kedua lengannya, memutar bahu, membungkuk sedikit. Masih tidak ada rasa menusuk yang dulu begitu akrab. Ia berjalan ke jendela dan membuka tirai. Cahaya pagi masuk menyinari wajahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia sudah lama tidak merasakan sakit itu. Bukan sehari, bukan seminggu. Sudah berbulan-bulan. Air mata tipis menggenang di sudut matanya. Bukan karena nyeri, tapi karena kesadaran. Ia sembuh. Di kantor, suasana semakin dinamis. Golden Balance mulai diekspor ke beberapa negara Asia. Investor kini sepenuhnya mendukung ekspansi. Namun di tengah kesuksesan itu, Hamdan menerima telepon dari Banyuwangi. Ayahnya sakit. Tidak parah, tetapi membutuhkan perawatan rutin. Hamdan duduk lama setelah menerima kabar itu. Ia telah bekerja keras bertahun-tahun di Jepang. Kini ia memiliki posisi yang lebih baik di perusahaan. Namun hatinya terbelah. Ia ingin pulang. Namun ia juga merasa bertanggung jawab pada proyek yang kini berkembang besar. Malam itu ia mendatangi Liung. "Saya ingin bicara," katanya pelan. Liung mempersilahkannya duduk. Setelah mendengar cerita tentang kondisi ayahnya, Liung tidak langsung menjawab. Ia hanya bertanya satu hal. "Kalau kamu pulang, apa yang ingin kamu lakukan?" Hamdan terdiam. Mungkin mengelola kelompok tani lebih serius, membantu mereka meningkatkan kualitas, supaya kerjasama ini tetap kuat. Liung tersenyum. "Kamu tahu, itu bukan mundur, itu maju." Hamdan mengangkat wajahnya. "Saya takut dianggap meninggalkan tanggung jawab di sini." "Kamu tidak meninggalkan, kamu memperluas." Kata-kata itu membuat dada Hamdan terasa hangat. Beberapa minggu kemudian, keputusan dibuat. Hamdan akan kembali ke Banyuwangi. Namun bukan sebagai pekerja biasa. Ia akan menjadi koordinator lapangan resmi perusahaan di Indonesia. Ia akan mengawasi kualitas bahan baku, melatih petani, dan memastikan standar tetap terjaga. Keputusan itu bukan hanya tentang keluarga, itu tentang keberlanjutan. Hari perpisahan di kantor terasa emosional. Para staf produksi yang dulu berbisik, kini menghormatinya. Hamdan berdiri di depan ruang kerja Liung untuk terakhir kalinya sebagai karyawan Jepang. "Terima kasih sudah percaya pada saya," katanya. Liung menggeleng pelan. "Terima kasih karena kamu berani menawarkan bantuan malam itu." Mereka tersenyum. Tidak perlu kata-kata panjang. Keduanya tahu perjalanan ini telah mengubah hidup mereka. Beberapa bulan setelah Hamdan kembali ke Banyuwangi, sistem kerjasama semakin kuat. Petani mendapat pelatihan, standar kualitas meningkat, pendapatan desa naik. Golden Balance kini dikenal bukan hanya sebagai minuman herbal, tapi sebagai simbol kolaborasi lintas budaya. Dan suatu hari, Liung menerima foto dari Hamdan. Foto ladang kunyit yang lebih luas. Foto ayahnya yang kini tersenyum sehat. Dan foto papan kecil di balai desa bertuliskan, "Mitra resmi Golden Balance." Liung tersenyum lebar. Kesembuhannya telah menciptakan lingkaran kebaikan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun masih ada satu bab terakhir, satu refleksi terakhir, tentang apa arti kesembuhan yang sesungguhnya. Waktu berjalan lebih cepat dari yang disadari. 1 tahun berlalu sejak malam pertama Hamdan mengetuk pintu ruang kerja Liung. Gedung kaca itu masih berdiri megah, perusahaan semakin berkembang. Golden Balance menjadi salah satu lini produk paling stabil dan menguntungkan. Namun perubahan terbesar bukan pada angka penjualan, melainkan pada diri Liung sendiri. Suatu pagi, seperti biasa, ia terbangun tanpa alarm. Ia tidak lagi menunggu rasa sakit,
ia tidak lagi takut membuka mata. Tubuhnya ringan, pikirannya tenang. Ia berjalan ke dapur, membuat secangkir teh hangat, lalu duduk di dekat jendela apartemennya. Di luar, kota Tokyo mulai sibuk. Dulu pemandangan itu selalu membuatnya tegang. Sekarang, ia hanya menikmati. Ia menyadari sesuatu yang dalam. Selama ini ia mengira kesuksesan adalah soal kecepatan. Semakin cepat tumbuh, semakin besar perusahaan, semakin banyak cabang. Namun tubuhnya pernah memaksa ia berhenti. Dan dalam berhenti itulah, ia belajar bahwa hidup tidak hanya tentang tumbuh cepat, tapi tentang tumbuh sehat. Di kantor, budaya kerja pun berubah. Liung menerapkan kebijakan baru, jam kerja lebih manusiawi, program kesehatan untuk karyawan, ruang istirahat yang nyaman, sesi relaksasi rutin bagi staf. Beberapa orang awalnya heran, namun produktivitas justru meningkat. Karena orang yang sehat bekerja lebih baik. Liung tidak lagi menjadi pemimpin yang hanya mengejar target. Ia menjadi pemimpin yang memperhatikan keseimbangan. Dan itu semua lahir dari rasa sakit yang dulu ia benci. Di Banyuwangi, Hamdan berdiri di tengah ladang kunyit yang kini lebih luas. Ia mengenakan topi sederhana, berbicara dengan para petani tentang standar panen. Ayahnya sudah jauh lebih baik. Ibunya tersenyum setiap kali melihat hasil panen dikirim ke Jepang. Desa yang dulu hanya menjual hasil bumi dengan harga rendah, kini memiliki kontrak tetap dan penghasilan stabil. Anak-anak petani mulai bisa melanjutkan sekolah lebih tinggi. Satu keputusan kecil di ruang kantor Tokyo telah mengubah banyak kehidupan. Suatu hari, Liung kembali mengunjungi Banyuwangi. Namun kali ini bukan untuk negosiasi, bukan untuk bisnis. Ia datang untuk melihat hasilnya. Di balai desa, warga menyambutnya dengan sederhana. Tidak ada kemewahan, hanya senyum tulus. Hamdan berdiri di sampingnya. "Kalau malam itu kamu tidak mengetuk pintu saya," kata Liung pelan. Hamdan tersenyum. "Kalau malam itu ibu tidak mau mencoba?" Mereka tertawa kecil. Kadang hidup berubah bukan karena keputusan besar, tapi karena keberanian kecil. Keberanian untuk peduli, keberanian untuk mencoba, keberanian untuk rendah hati. Malam terakhir di desa itu, Liung duduk sendirian di bawah langit penuh bintang. Ia memejamkan mata, mengingat malam-malam penuh nyeri, mengingat ketakutan kehilangan kendali atas tubuhnya, mengingat rasa panik ketika sakit itu kembali. Dan kini, ia merasa utuh. Kesembuhan yang ia alami bukan hanya fisik. Ia sembuh dari ambisi yang berlebihan, sembuh dari kebiasaan memaksakan diri, sembuh dari keyakinan bahwa ia harus selalu kuat sendirian. Ia belajar menerima bantuan, belajar melambat, belajar menghargai hal sederhana. Dan disitulah ia memahami makna yang sebenarnya. Kesembuhan sejati bukan hanya hilangnya rasa sakit, tapi perubahan cara hidup. Beberapa bulan kemudian, di ruang kerja yang dulu menjadi tempat terapi pertamanya, Liung berdiri di depan jendela besar. Kota Tokyo berkilau di malam hari. Namun kini, ia tidak lagi merasa tertekan melihatnya. Ia tersenyum kecil. Perjalanannya belum selesai. Perusahaan akan terus berkembang. Tantangan baru akan datang. Namun kali ini, ia tidak takut. Karena ia tahu satu hal, selama ia menjaga keseimbangan, tubuh dan hidupnya akan berjalan searah. Dan semua itu bermula dari satu malam, satu ketukan pintu, dan satu pria sederhana bernama Hamdan.